Halo, halo, bisa mendengar suara saya? Di saya ini tidak terlalu, bisa terdengar Mbak Ina? Bisa? Bisa. Oh, sekarang kita ini ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ke ini yang laki-laki ya, karena tadi sudah perempuan, yaitu Mas Togar Tambunan. Ayo silakan Mas Togar Tambunan untuk bertanya kepada Mbak Ina Marika dan mungkin berkenalan juga, silahkan. Maka teman saya, Siap. Mas Togar. Ambil. Halo. Halo Mas Togar. Halo. Halo Kak Halo. Ina. Halo. Halo. Jadi gini Kak, selamat sore semuanya. Maaf ya mengganggu ya. Jadi saya izin bertanya untuk tadi saya pengen menyambung kata-kata Hamida ya, yang Mbak Hamida tadi kalau misalkan seorang artis itu apa namanya, karena dia public figure, dia tuh nggak boleh memperlihatkan sisi buruknya. Jadi dia harus memperlihatkan sisi baiknya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat realita di dunia, kalau menurut saya, kalau di dunia apa sih namanya, dunia perindustrian artis kayak gini, kan ada banyak juga tuh yang sekarang juga banyak tuh kayak orang-orang kayak ada artis itu yang masih tetap pegang, tetap teguh sama dirinya sendiri. Dia kayak misalkan nggak mau memperlihatkan sisi baiknya, dia cuma memperlihatkan dirinya tuh kayak gini gitu loh. Itu menurut Mbak sendiri, karena tadi Mbak juga ngomong ya, untuk pertanyaannya Mbak Hamida itu, kita tuh sebagai public figure harus gitu. Tapi kan ada orang yang udah berpengalaman, tapi dia public figure, dia juga kayak Halo, banyak ini juga. sudah Mas Togar Iya, untuk ya. menanyakan Saya singkat. pertanyaannya. Ya, saya singkat. Jadi Maaf, menurut mungkin di jaringan saya kurang bagus. Sebentar. Tapi kalau misalnya sudah ada pertanyaannya, silakan untuk ya, bertanya gitu ya, dan silakan saya untuk bertanya. Mbak Ina menjawab sembari saya membenarkan jaringan saya sebentar. Jadi halo Mbak Ina, halo. Iya, jelas kok. Jadi pertanyaan saya singkat aja ya Mbak. Menurut pandangan Mbak terhadap seorang haters yang masih tetap kayak memberikan kayak sosok bijak gitu di dalam media sosial untuk terus kayak mengkoreksi seorang artis yang ingin menjadi dirinya sendiri, nggak memperlihatkan dia memperlihatkan sisi buruknya, tapi itu memang dirinya sendiri. Bagaimana menurut pandangan Mbak? Terima kasih Mbak. Menurut pandangan saya itu, saya nggak bisa nyalahin kedua belah pihak. Menurut saya itu ada beberapa hal yang memang walaupun itu emang akunnya mereka bisa bebas untuk ngupload apapun di dalamnya. Cuman menurut aku, balik lagi, kita tuh disorot oleh banyak orang. Jadi pertama itu kita harus sadar dulu kalau misalnya kita itu disorot sama banyak orang, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita menampilkan yang baik-baik. Walaupun emang nggak ada larangannya kalau kita nggak boleh nampilin tentang diri kita sendiri. Menurut aku kayak gitu. Dan yang kedua itu balik lagi, kita sebagai pengguna media sosial harus cerdas dan cermat mengamatinya. Jadi kalau emang kalian nggak suka sama salah satu influencer atau salah satu public figure, lebih baik itu nggak usah dilihat atau nggak usah dikomentarin. Jangan jangan membuat diri kita tuh lebih susah karena kita itu nggak menyukai seseorang. Menurut aku itu, kalau emang kita nggak suka sama seseorang yang di salah satu media sosial ataupun di YouTube, di Instagram segala macam, mending nggak usah di follow aja. Jadi nggak ada di home kita Timeline. gitu. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Semoga sukses Mbak. Terima kasih. Kamu juga semoga sukses. Kita menunggu sebentar ya. Jadi gimana Mas Ilyas? Halo Kak. Iya. Ini sambil menunggu moderator yang pertama, di sini saya sebagai co-moderatornya Kak, ngegantiin Ilyas. Oh ya, boleh. Oke, terima kasih Kak Ina atas jawabannya. Oke, kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Iya, silakan. Oke, selanjutnya kepada Bayu Aryawan. Mana nih Bayu Aryawan? Dari Kendari, izin bertanya. Pada operator, persilakan.
Bayu Aryawan. Wah, tidur nih. Astaga. Nggak apa bisa di skip mungkin. Oke, di skip aja ya, Kak. Iya. Mungkin kelelahan kali dia, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kepada Tio Tapianta. Tio, mungkin operator bisa menghidupkan dan unmute dari Tio Tapianta. Para Tio, persilakan. Iya, halo Kak. Halo. Halo, suara saya kedengaran nggak Kak? Kedengeran. Iya. Sebelumnya thank you Kak, sangat menginspirasi menurut saya pribadi. Saya mau bertanya Kak, bagaimana ketika kita ingin terjun ke dunia digital kayak begitu, misalnya kita mau bikin konten dan sebagainya, tapi justru ada komentar dari teman terdekat kita dan dia mengomentari secara langsung kayak gitu, dan komentarnya itu cukup menohok kayak gitu. Nah, aku mau bertanya gimana cara Kak Ina sendiri untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti itu untuk menjaga mentalnya Kak Ina tetap up gitu, nggak down kayak gitu Kak. Thank you. Makasih juga sebelumnya. Saranku sih yang penting kalian itu berpegang teguh sih. Maksudnya kayak kalian tahu apa yang kalian lakuin. Saya kalau misalnya kalian pengen konten di YouTube, bikin konten di YouTube, kalian harus tahu apa yang kalian lakuin. Dan menurutku kalau kalian lebih banyak dengerin orang atau komentar-komentar orang, nggak bakal jadi kontennya. Jadi menurut aku tuh mulai aja dulu, nggak apa-apa apapun itu kontennya, mau belum pakai kamera atau belum pro atau ngeditnya masih di HP dan ngerekamnya masih pakai HP, dilakuin aja dulu. Karena awalnya orang-orang yang sudah sukses sekarang di per-YouTubean juga awalnya tuh nggak akan sebagus yang sekarang kalian lihat. Jadi modal awal mereka tuh yang penting berani dan ngupload jadi apapun itu. Walaupun menurut kalian kayak ada teman kalian yang kayak ya menurut gue sih itu nggak bagus gitu segala macam. Ya terserah. Bagus itu bakal ada tahapan-tahapannya seiring berjalannya waktu. Yang penting mulai aja dulu. Menurut aku sih gitu. Oke. Thank you Kak Ina. Sukses ya Kak. Sama-sama. Terima kasih juga udah bertanya. Terima kasih. Ini Mbak Tio Tapianta ya tadi ya. Pertanyaannya sangat bagus. Ini suara saya terdengar, Mbak Ina? Terdengar. Alhamdulillahirobbilalamin. Maaf ya tadi ada sedikit gangguan. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Kita lanjut ya, Mbak Ina, ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Mungkin ini banyak sekali ya yang coba ya kita ini sekarang laki-laki dulu sebentar ya. Laki-laki ke ini yang paling pertama dulu laki-laki berarti Kautsar Kesdik. Ini siapa namanya? Kautsar Kesdik Anindito ya. Silakan mungkin teman operator saya untuk meng-unmute Kautsar Kesdik Anindito. Halo Kautsar Kesdik Anindito. Halo Kak Ina. Halo. Saya izin bertanya nih. Nah, saya punya masalah yang sangat kelam nih. Dulu saya itu pernah dibully berat waktu di detik-detik terakhir lulusan SMA. Itu saya tuh mengalami down berat nih. Semenjak saya masuk kuliah, saya itu ini mau berkembang tapi agak lumayan susah juga untuk membangun mental yang kuat gitu sampai ke menuju gerbang suksesnya. Itu gimana cara kita tuh membutuhkan konsistensi sama itu chemistry-nya itu gimana, Kak? Menurut aku kita punya beberapa hal yang sama. Aku juga susah awalnya untuk bisa bergaul sama orang, untuk bisa dekat dan masuk ke dalam lingkungan mereka. Cuman cara ngatasinnya adalah kalian pede aja. Itu udah salah satu hal yang paling common menurutku. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa aku kasih saran. Karena kalau misalnya kalian itu terus-terusan untuk nggak pede sama diri kalian sendiri dengan masa lalu kalian ingat masa lalu kalian dengan trauma kalian segala macam, terus abis itu kalian mau masuk ke lingkungan baru malah susah, nantinya ke depannya lagi itu bakal jauh lebih susah menurutku. Jadi
biar sekarang kalian dibilang so asik ya nggak masalah, yang penting nantinya kan kalian udah dikenal sama beberapa teman-teman sekitar, jadi kalian bisa gampang untuk ngobrolnya, apalagi kan kita kan pasti kalau misalnya di dunia kayak gini butuh banget ya kalau misalnya ada masalah apa segala macam, pasti kan butuh bantuan teman gitu segala macam, ataupun kalau kalian lagi kuliah kalian nggak ngerti sama mata pelajaran yang dosen itu kasih, kalian pasti tanya sama orang. Jadi yang penting itu pertama kali adalah nggak apa-apa, so asik aja, percaya diri aja, ngobrol aja, harus dilakuin, kalau enggak zonanya nggak bakal keluar gitu. Oke, hatur nuhun Kak. Terima kasih banyak juga. Alhamdulillah semakin terjawab ya pertanyaan teman-teman. Mbak Ina, ini mungkin ada satu, saya sebenarnya nggak mau membatasi satu orang lagi, tapi kalau misalnya ada waktu kita buka untuk 2 orang, ini ke perempuan lagi ya, ada yang namanya Afra Gaidahana. Nah, mungkin teman operator saya bisa membukakan mikrofon untuk Afra Gaidahana. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Silakan Mbak Afra untuk menanyakan pertanyaannya atau mau ngobrol dulu bentar. Tapi kalau bisa bertanya langsung ya. Silakan. Gini sih Kak, aku kan tipe orang yang suka share Instagram gini Kak. Kayak misalnya aku suka Maaf, Mbak Afra mungkin bisa diperkeras suaranya atau didekatkan ke mic, didekatkan mic-nya. Udah kedengeran belum? Mbak Ina bagaimana? Sudah terdengar? Kedengeran sih, cuman kecil. Mas kecil ya. Coba untuk lebih mendekatkan lagi mulutnya ke mikrofon. Halo, kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Kedengeran Tapi ya? kecil, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Coba. Halo. Halo, ya silakan Mbak Afra. Ya gini Kak, aku kan tipe orang yang suka update story gini, kayak aku suka nge-sharing ke teman-teman gitu kan di Instagram. Nah, salah satu waktu tuh aku pernah sharing dan ini bisa dibilang temen deket aku nge-reply story aku. Dia kayak bilang, kenapa sih kamu kok kayak ngikutin si A ngomongnya, just be yourself, Ra, jangan ngikutin orang. Nah, setelah dia ngomongin kayak gitu tuh, jujur aku kayak kerasa ke hati gitu, kayak soalnya dia bener-bener teman deket aku gitu. Nah, kalau misalnya Kak Ina ada di posisi aku, gimana sih cara nanggepinnya ke salah satu sahabat ini gitu? Menurut aku, kalian tuh harus berani speak up. Jadi kalau emang menurut kalian itu kalian nggak ngikutin si A ini, ngomong. Maksudnya kayak ngomong ke sahabat kamu kayak, oh emang ngikutin ya, perasaan gue gini-gini aja deh, kayak gitu loh. Karena menurut aku kalau misalnya kita nggak berani speak up, kita nggak nge-defend diri kita sendiri. Siapa yang bisa ngebela diri kita sendiri kalau nggak diri kita sendiri gitu loh. Buat apa kita tuh nampung omongan dia, sedangkan kita merasa kita nggak kayak gitu. Menurut aku itu bakal jadi beban tersendiri sih. Nanti kamu bakal kepikiran segala macam, apalagi kan itu teman dekat kamu. Dan menurut aku sebagai teman dekat, harusnya kalian tuh bisa ngomongin banyak hal, nggak cuma yang baik-baik aja. Kayak yang tadi aku bilang, kalian bisa speak up itu segala macam, kalian bisa ngedefend diri kalian sendiri. Bukan berarti kalian malah berantem sama teman kalian, enggak. Bukan berarti seperti itu. Walaupun kalian teman dekat, tapi kalian juga harus tahu batasan-batasan diri kalian itu seperti apa. Jadi jangan sampai kalian teman dekat tapi kalian mau dijatuhin. Jangan sampai kayak gitu. Mungkin teman kalian itu ngelihat si A seperti ini, terus abis itu ngelihat story kalian seperti itu, yang mana kebetulan aja sama. Padahal mah sebenarnya enggak. Nah, maka dari itu perlunya penjelasan supaya teman kalian juga nggak salah paham, nggak berasumsi yang aneh-aneh, yang lebih jauh gitu loh. Dan diri kalian tuh juga jadi nggak kepikiran. Mau tahu kayak gitu. Gimana Mbak? Apakah terjawab Mbak Afra? Iya, kejauh banget. Makasih banyak Kak Ina. Sukses selalu ya. Sama-sama, sukses selalu. Alhamdulillah. Nah ini ternyata ada waktu sebentar lagi ya. Jadi kita bisa membuka satu pertanyaan lagi. Mungkin kepada Putri
Claresta ya, silahkan untuk membuka mic-nya. Halo Kak, Halo, salam kenal. salam kenal. Mau bertanya, cara Kakak menghadapi hater itu gimana? Terus arti fans itu seperti apa Kakak? Menurut Kakak itu? Jelas, Mbak Ina? Jelas. Jelas. Silakan Mbak Ina. Terima kasih Putri. Kalau fans atau haters, aku jawab haters dulu ya. Haters itu menurut aku kayak gimana? Haters aku ya seperti yang aku bilang, dia tetap human being, tapi dia nggak manusiakan manusia aja. Itu haters. Dan kalau fans itu seperti apa? Fans itu adalah aku susah berteman sama orang, jujur. Aku susah banget berteman sama orang. Aku ngobrol sama banyak orang, cuman aku nggak nganggap dia teman. Maksudnya aku bakal nganggap seorang itu teman kalau emang dia tuh deket banget sama aku dan aku sudah bisa berbagi sharing sedikit pengalaman-pengalaman aku ataupun cerita-cerita aku atau rahasia-rahasia aku sama mereka. Nah, cara aku gimana komunikasi sama fans itu aku nganggap dia tuh sebagai teman. Jadi fans itu teman aku. Karena menurutku aku berterima kasih banget sebelumnya karena mereka nggak tahu aku siapa. Jujur mereka nggak tahu aku hidup selama 21 tahun kayak gimana, perjuangan aku kayak gimana, aku dimaki-maki saudara kayak gimana, ataupun aku dibully sama orang lain kayak gimana. Tapi mereka tuh tetap nge-support aku, mereka tetap bantuin aku, mereka tetap ada di saat aku lagi misalnya lagi nggak ada job atau segala macem. Mereka tetap ada. Jadi menurut aku fans itu adalah salah satu teman aku yang mana kita itu nggak perlu saling mengenal lebih jauh, tapi kita cukup nge-admire satu sama lain. Gimana Mbak Putri Claresta, apakah sudah terjawab? Ya, makasih Kak Ina, sukses selalu. Ya, alhamdulillah. Mbak Ina ini pertama kalinya nih lebih banyak sesi pertanyaan sebenarnya di Zoom kali ini, dan alhamdulillah saya ngelihatnya banyak orang yang merasa oh ini saya bertanya dan bisa tersampaikan gitu ya pertanyaannya. Mungkin saya pertamanya mungkin karena ini sesinya sudah dicukupkan, saya mungkin yang pertama mau berterima kasih dulu kepada Mbak Ina gitu ya, udah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan teman-teman se-Indonesia. Dan mungkin kan tadi Mbak bilangnya agak mungkin ini bisa jadi ajang buat Mbak juga untuk berkenalan dan berteman dengan teman-teman kita se-Indonesia, Mbak. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, saya mau bilang minta maaf ya ini buat teman-teman, meskipun saya udah mencoba memperpanjang gitu ya sesi pertanyaannya tidak seperti yang lain, tapi ternyata masih kurang terwadahi gitu ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Mungkin kalau Mbak Ina ada sesi Zoom selanjutnya, kalian bisa mengikuti juga ya Zoom dengan Mbak Ina seperti itu. Nah mungkin kalau saya sih sebenarnya tidak bisa terlalu banyak berkata-kata karena terlalu padat dengan ilmu ya sebenarnya si sesi Zoom kali ini. Jadi mungkin dari Mbak Ina mempunyai sebuah closing statement gitu ya untuk Zoom kali ini yang berisi semangat mungkin ya, yang bisa membangkitkan semangat kita di new normal ini terhadap yang berhubungan dengan haters juga mungkin ya. Silakan Mbak. Aku cuma mau ngasih beberapa kalimat, semoga membantu untuk kalian dan semoga bisa terngiang-ngiang di pikiran kalian. Gak ada yang tahu diri kalian sendiri, gimana pun itu, selain kalian sendiri. Jadi gak ada yang berhak ataupun gak ada yang bisa ngasih kritik atau saran selain diri kalian sendiri. Karena diri kalian yang tahu itu ya kalian, orang lain nggak tahu.
Wah, itu ya, berarti teman-teman tolong diingat-ingat juga kata-kata dari Mbak Ina Melinanya. Semoga bisa masuk ke dalam hati kita dan menguatkan hati kita untuk kehidupan selanjutnya. Nah, mungkin saya mau menginformasikan nih bahwa jadi kegiatan Festival Indonesia Bangkit ini juga kan sebenarnya menggalang dana, dan yang saya dengar-dengar itu Mbak Ina bahwa dananya itu sudah mencapai 116 juta. Nah, jadi dananya itu akan disalurkan kemana? Akan disalurkan kepada orang-orang yang terdampak COVID-19 yang kemarin. Nah, jadi memang diinginkannya disalurkan kepada pelaku-pelaku UMKM dan UKM yang terdampak COVID. Nah, mungkin Mbak bisa mengajak teman-teman juga untuk berdonasi, untuk saling menguatkan dan saling membantu teman-teman kita di situasi ini. Silakan, Mbak. Terima kasih banyak sebelumnya kalian sudah mau join di Zoom meeting aku kali ini. Mungkin ada kesempatan lainnya untuk kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, kita bisa sharing dan bertukar pikiran lagi. Dan lagi, terima kasih banyak. Artinya kalian juga sudah ikut berdonasi untuk membantu teman-teman atau kawan-kawan kita yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Semoga donasi ini menjadi berkah untuk kalian dan kami, dan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Zoom meeting yang sudah diselenggarakan oleh Millennial Connect. Jadi menurut aku ini adalah suatu hal yang big deal ya. Jadi kalian bisa ikut berdonasi, tapi kalian juga mendapatkan ilmu, itu adalah salah satu hal yang big deal. Aku mau bilang kalian semua hebat, kalian semua sudah mau menyisihkan sebagian dana kalian untuk membantu sesama, untuk membantu teman-teman dan keluarga juga kerabat kita. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga kalian semua itu tetap dijaga kesehatannya dan dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak.